اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه وجاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mantapkan dan semakin kita kuatkan upaya dan ikhtiar kita dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wabil khusus di hari-hari pertama 10 hari di bulan Zulhijjah yang mengandung keutamaan-keutamaan besar, keutamaan yang tidak tertandingi oleh amal-amal soleh apapun. Mudah-mudahan 10 hari pertama ini akan menjadi pelecut bagi kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik dalam konteks secara upaya, secara amali maupun secara lisani, bahkan juga secara mali. Semoga ini merupakan kesempatan baik yang tidak tertinggalkan oleh kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pelaksanaan ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali bukan sekedar upaya atau sekedar ibadah yang bersifat pure, bukan sekedar memakai kain ihram dan berdatangan dari berbagai penjuru dunia dan berkumpul di Arafah, di Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji mengandung aspek-aspek mendalam yang sangat diperlukan dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaknai secara kontestasi bahwa pelaksanaan ibadah haji selain menunaikan ibadah yang menjadi ketentuan Allah yang telah digariskan dan telah dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, memiliki dimensi-dimensi yang berbeda, memiliki dimensi untuk melakukan konsolidasi secara totalitas terhadap umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena itu pelaksanaan haji tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jika ibadah yang lain bisa dilakukan di tempat masing-masing, di masjid masing-masing, di kampung masing-masing, tetapi untuk pelaksanaan ibadah haji hanya terjadi di Masyairil Haram, yaitu di kawasan tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan itu hanya terjadi sejak tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah
tanggal 11 Zulhijjah dan tanggal 12 dan atau 13 Zulhijjah. 4 hari atau 5 hari inilah fokus ibadah haji yang hanya terjadi, yang hanya ada di Makkatul Mukarramah, khususnya di Masyairil Haram. Oleh karena itu, Rasulullah tidak sekedar memaknai sebagai upaya perjumpaan manusia kepada Allah, tetapi sekaligus upaya konsolidasi secara global. Rasulullah SAW memanfaatkan dan memaknai proses ibadah haji selain konteks pure ibadah, maka digunakan untuk menyampaikan berbagai macam ajaran serta keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Rasulullah. Kita kenal di saat Hajjatul Wada ada yang namanya khutbah Rasulullah. Khutbah ini tidak hanya sebagai penghibur para jamaah haji. Khutbah itu isinya pada waktu itu bukan sekedar upaya kebanggaan Nabi karena telah menang membuka atas kota Makkah, tetapi bahwa khutbah yang dilakukan Rasulullah adalah merupakan proses konsolidasi dan putusan-putusan yang harus dilaksanakan dan ketetapan-ketetapan yang memperkuat kehidupan beragama umat Islam di seantero dunia. Saya dalam konteks ini, khatib yang mutawadhi ini, ingin menyampaikan sebagian kecil, paling tidak ada sejumlah ulama dan penulis mengungkapkan 12 sampai 20 poin-poin penting, tetapi saya hanya mengambil satu poin dalam konteks kehidupan sosial. Tetapi poinnya adalah bahwa sesungguhnya ibadah haji itu merupakan konferensi secara global, konferensi internasional yang harus menghasilkan sebuah keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan, kesepakatan-kesepakatan dalam rangka menjaga keutuhan umat, dalam rangka memperkuat keberadaan dan eksistensi umat, dan dalam rangka mengizharkan dinul Islam di atas muka bumi ini. Dalam persoalan konteksnya sekarang, nyatanya sekarang jauh dari persoalan itu. Ini adalah merupakan suatu koreksi yang ke dalam, yang seharusnya menjadi pemikiran kita. Apalagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia merupakan pengirim jamaah haji terbesar di seluruh dunia. Seharusnya ini menjadi pemikiran yang mendalam. Banyak agenda-agenda secara global yang sederhana dan belum pernah terpecahkan, dan itu mengakibatkan persoalan umat Islam menjadi tidak solid. Satu contoh misalnya agenda tentang penyatuan kalender, di mana setiap tahun di berbagai negara khususnya di negeri kita selalu menjadi perbincangan dan persoalan dalam menetapkan awal Ramadan atau dalam menetapkan lebaran haji. Padahal itu semuanya bisa ditanggulangi, bisa diselesaikan apabila ada kemauan yang kuat, ada political will dari seluruh negara-negara di dunia ini untuk kemudian menuju kepada keutuhan umat dan bangsa. Belum lagi persoalan-persoalan sosial yang lain, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan pengungsian, persoalan terhadap intimidasi terhadap Islam di berbagai kawasan-kawasan minoritas. Ini semuanya harusnya bisa diselesaikan berbarengan dengan keputusan saat jamaah haji seluruh dunia hadir dan tidak ada di tempat yang lain. Seharusnya ini menjadi sebuah satu koreksi semua agar kemudian menjadi pemikiran ke depan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan khutbatul wada, saya kutip beberapa ungkapan beliau. Yang pertama ketika beliau mengatakan ayyuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum, wahai seluruh manusia yang hadir. Rasulullah tidak menyebutkan ayyuhal muttaqun, wahai orang yang bertakwa, tidak, tapi mengatakan ayyuhan nas, wahai seluruh manusia yang hadir. Itu menunjukkan betapa semua yang hadir di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Arafah, tidak semuanya adalah orang dengan satu kriteria,
tetapi dengan berbagai macam kriteria, tetapi ada satu kriteria yang menyatukan, yaitu kriteria iman dan keislaman. Sehingga Nabi memanggilnya ayyuhan nas. Barangkali sebagian yang muslim baru masuk Islam, yang bertakwa baru mulai akan membenahi, tetapi kemudian menjadi panggilan dan objek pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubayyinu lakum, aku jelaskan kepada kalian. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Boleh jadi setelah saya menjelaskan ini wahai manusia, saya tidak bisa bertemu dengan kalian lagi di tempat ini. Fi mauqifi hadha, di tempat yang kami berdiri ini. Yang itu menunjukkan betapa merupakan waktu-waktu itu adalah waktu hampir perpisahan Rasulullah dengan kehidupannya. Kutipan saya kemudian salah satu beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqauna rabbakum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu merupakan kehormatan atas kalian yang wajib dijaga dan tidak boleh dizalimi oleh siapapun sampai kalian mati. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kehormatannya seperti kehormatan tahun ini, kehormatan hari ini, kehormatannya bulan ini, dan bahkan kehormatannya tanah suci ini. Alahal balagt, sesungguhnya telah aku sampaikan kepada kalian. Allahumma fashhad, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan sesuatu yang telah sangat prinsipil kepada kalian. Fi baladikum hadha ala hal balak Allahumma fashhad. Faman kanat indahu amanatun, dan barang siapa yang hari ini masih memikul amanat, masih memegang sebuah amanat, masih memegang sebuah titipan, falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha, hendaknya segera ia tunaikan, jangan ditunda-tunda. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, amanat yang dimaksud Rasulullah bukan sekedar titipan uang, tetapi amanat yang dimaksud Rasulullah adalah segala titipan yang ada di pundak kita. Apakah itu titipan Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban-kewajiban kita, ataukah amanat dari rakyat yang merupakan titipan-titipan rakyat, ataukah merupakan sumpah janji dari jabatan bagi para pejabat, dan bahkan bagi siapapun memegang amanat orang banyak. Bukan hanya berarti dia pejabat, tetapi tidak harus, tetapi apapun kumpulan, organisasi, dan seterusnya. Bahkan kemudian keluarga, ini juga merupakan satu amanat. Dan anak juga amanat, lingkungan juga amanat, sosial juga amanat, dan seterusnya. Semuanya merupakan amanat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan dari tempat yang mulia, hendaknya segera ditunaikan kepada yang berhak. Kutipan yang kedua adalah beliau mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara sekalian, wala yahillu limri'in malu akhihi illa anti binafsin minhu, dan karena itu diharamkan bagi satu atas yang lain mengambil harta orang yang lain tanpa izin dan tanpa kehalalannya. Ala hal balagh, ketahuilah sesungguhnya aku telah menyampaikan ini. Allahumma fashhad, saksikanlah sesungguhnya aku telah menyampaikan kebenaran ini di tengah-tengah publik dan di tengah kalian. Fa inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu abadan, kitaballah. Sesungguhnya aku meninggalkan satu hal, dan jika kalian itu akan berpegang teguh, kalian tidak pernah akan sesat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, poin-poin kehidupan sosial pertama adalah meletakkan muslim itu merupakan ikatan lahir batin. Dia melampaui ikatan nasab, dia melampaui ikatan kebangsaan, dan dia melampaui ikatan-ikatan kekeluargaan, ikatan yang lain. Karena itu Allah letakkan ikatan kehormatan ini harus dijaga kepada sesama orang mukmin.
Oleh karena itu diharamkan orang mukmin satu dengan mukmin yang lain saling menyakiti. Diharamkan menfitnah satu dengan menfitnah yang lain. Apalagi bahkan menghibah satu dengan menghibah lain. Apalagi kemudian mendendam satu dengan mendendam yang lain. Inilah merupakan sebuah amanat konteks sosial. Kita bisa membayangkan jika kehidupan sosial kita ini dijauhkan dari sisi kekhianatan, dijauhkan dari sisi pengkhianatan, maksud saya, dijauhkan dari sisi kedendaman, dijauhkan dari sisi ghibah, dijauhkan dari sisi benci satu dengan yang lain, dijauhkan dari sisi memata-matai satu dengan yang lain, dijauhkan dari sisi mencari-cari keburukan saudara yang lain. Kita bisa membayangkan betapa dunia ini akan menjadi damai. Yang kedua, Rasulullah menitipkan di dalam khutbatul wada dalam konteks sosial bahwa sesungguhnya harta saudaramu ini adalah dihormati oleh Allah, karena itu tidak boleh diambil sembarangan tanpa seizinnya atau tanpa kehalalan darinya. Disinilah akan memunculkan muamalah yang jauh dari satu curi mencuri, yang menjauhkan dari muamalah atau cara interaksi, cara bertransaksi yang bersifat menipu, dijauhkan dari transaksi yang merugikan, tapi transaksi yang saling menguntungkan dan saling percaya. Rasulullah juga menegaskan di dalam khutbatul wada dalam konteks sosial bahwa Rasulullah menegaskan dalam konteks sosial mengatakan bahwa amanat-amanat yang ada di antara kita tidak boleh dikhianati. Jika saudaramu menitipkan, mengamanatkan untuk menjaga rahasia, janganlah engkau umbar di tempat yang lain, karena itu berkhianat. Dan apalagi jika seseorang memiliki keluarga yang telah diamanatkan lalu kemudian dicoreng oleh orang lain, lalu kemudian dijebak oleh orang lain, maka ini merupakan pengkhianatan besar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, konteks sosial ini akhirnya menjadi banyak ketentuan-ketentuan. Kode panel Perancis misalnya, ketika dia membuat undang-undang atau membuat sebuah ketentuan-ketentuan tentang pidana perdata, tentang undang-undang perdata, hampir semuanya mengambil dari ketentuan-ketentuan hadis Muwatta Imam Malik yang sesungguhnya berlandaskan kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Dan bahkan berbagai macam ketentuan-ketentuan etika sosial hampir semuanya kita dapatkan dalam konteks ajaran Islam. Sampai-sampai orang-orang yang mulai tertarik dengan konteks kehidupan di sebagian negara yang bukan muslim, mereka menemui ajaran, mereka menemui perilaku Islami, misalnya perilaku antri, perilaku menghargai orang lain, perilaku tidak mau mengganggu orang lain, ditemukan di berbagai negara non-muslim. Padahal itu semuanya adalah ajaran-ajaran Islam. Kita temukan berbagai macam bahwa menghormati hak orang lain dalam konteks kehidupan pribadi, dalam konteks kehidupan berkeluarga, dalam konteks kehidupan bersosial, itu juga merupakan kita tentukan, kita dapatkan di ajaran-ajaran Islam. Menyontek, mencuri, menyadap, dan juga mengkloning punya orang lain, hak orang lain tanpa seizin, itu merupakan dosa besar. Karena itu disebut tajassus, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan orang yang mentajassus, orang yang memata-matai saudaranya hanya untuk mencari keburukannya, dan juga wala yaktab ba'dukum ba'dha, orang yang membicarakan aib saudaranya di luar sepengetahuannya, itu sama halnya kita telah makan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah sesungguhnya konteks pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji harus melahirkan, harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi umat di seluruh dunia dalam rangka menyelesaikan problem-problem secara global dan dalam rangka memperkokoh eksistensi umat sehingga menjadi umat yang bukan hanya besar secara jumlah, tetapi dia besar secara jumlah
dan kuat secara spiritual serta memiliki kekuatan jaringan. Karena hari ini bahwa jaringan-jaringan itu menjadi terpecah belah, menjadi tercabik-cabik hanya karena adanya satu instrumen baru yang namanya informasi teknologi yang salah dalam kita mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati para stakeholder, membuka hati para pemimpin-pemimpin dunia dalam menyelenggarakan ibadah haji ini, tidak hanya memfasilitasi kenyamanan dan tidak hanya mementingkan aspek-aspek keekonomian, tetapi juga aspek keumatan dan kekokohan yang kemudian menjadi inti dari jemaah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam hadis oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Dawud, yang mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Faqalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu jauh lebih utama atas yang lainnya ketimbang amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu seorang sahabat bertanya, termasuk lebih utama dari jihad ya Rasulullah? Iya, termasuk lebih utama dibanding dengan jihad fisabilillah. Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumah, yang kemudian membawa kendaraannya dan membawa bekal-bekal sebagian hartanya, lalu dia tidak pulang sama sekali. Artinya dia mati syahid, kendaraannya dirampas dan juga bekal-bekalnya dirampas oleh musuh, dan dia tidak bisa kembali lagi karena mati syahid. Itulah kira-kira perbandingan keutamaan amal soleh di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Marilah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita syiarkan, kita ramaikan 10 hari pertama ini dengan memperkuat amal soleh. Semoga Allah memudahkan kepada kita dan memudahkan kepada keluarga serta anak dan lingkungan kita, agar suasana 10 hari pertama yang tinggal bersisa beberapa hari ini menjadi diramaikan dengan amal-amal soleh, segala jenis amal soleh. Summa sallu wa sallimu ala nabiyikum fa inna Allah azza wa jalla qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bi ilmi wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل بلدتنا هذه أندونيسيا وجميع بلدان المسلمين عامة بلدة آمنة بلدة مطمئنة برعايتك يا رب العالمين. اللهم يسر لحجاجنا ومعتمرين ولمن خدم للحجاج والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم وبلغ مقاصدهم وأوصلهم إلى بلدهم سالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يسر لنا ولأهالينا ولأبنائنا وبناتنا أن نؤدي إلى بيتك الحرم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واذكروا عن نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة والله يعلم الصلاة.